Sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama, saya punya segitiga penggaris. Penggaris ini berbentuk segitiga. Bentuknya yaitu segitiga sembarang. Nah, kita akan memberi nama pada tiap titik segitiga ini. Yang pertama yaitu titik A, B, dan juga titik C. Kemudian garis BC itu diwakili dengan sisi A. Kemudian garis AC diwakili dengan sisi B. Dan garis AB diwakili dengan sisi C. Nah, dari bentuk segitiga inilah kita mendapatkan suatu aturan. Yang pertama adalah aturan sinus. Nah, aturan sinus ini berlaku perbandingan, yaitu sisi A berbanding dengan sinus sudut A, sisi B berbanding dengan sinus sudut B, kemudian sisi C berbanding dengan sinus sudut C. Tidak semua soal itu bisa menggunakan aturan sinus. Ya, jadi tidak semua soal yang memiliki bentuk segitiga sembarang itu bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan sinus. Jadi, di soal itu harus memiliki sudut dan sisi yang saling berhadapan supaya bisa menggunakan aturan sinus. Oke, supaya bisa lebih paham, kita akan menggunakan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu, jika diketahui segitiga ABC dengan B-nya itu 20 cm. Oke, kita pakai ini langsung. Segitiga ABC diketahui B-nya 20. B-nya adalah 20 cm, kemudian sudut C-nya 105. Ini sudut C-nya 105. Kemudian sudut B-nya 45. Di sini sudut B ya, di sini sudut B-nya saya tulis di sini 45 derajat. Kemudian sisi A. Hitung panjang sisi A. Nah, di dalam soal ini kan telah terdapat sisi dan sudut yang saling berhadapan. Sudah terdapat sisi dan sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut B dan sisi B. Itu saling berhadapan dan keduanya sudah sama-sama diketahui. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Tapi besar sudut A-nya ini tidak diketahui. Jadi karena jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 100. Jadi karena sudut C itu 105 derajat dan sudut B 45 derajat, maka sudut A adalah 30 derajat. Sehingga A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusikan. A per sin A-nya 30 derajat sama dengan B-nya 20, sin B-nya 45 derajat. Kemudian A per sin 30 yaitu setengah sama dengan 20 per sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2, jadi A sama dengan 20 per setengah akar 2 dikali setengah. Jadi hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang aturan kosinus. Ini penggaris segitiga yang sama. Tadi kan yang pertama kita mendapatkan aturan sinus, kemudian yang kedua kita mendapatkan aturan kosinus. Nah, jika kita diminta untuk mencari panjang A, maka kita bisa menggunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC dikali cos
A. Kemudian jika kita diminta untuk mencari panjang B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian jika kita diminta untuk mencari panjang C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Nah, seperti ini. Kemudian aturan sinus dapat digunakan apabila diketahui dua sisi mengapit satu sudut dan jika diketahui ketiga sisinya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, supaya kita lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, jadi contohnya yaitu jika diketahui segitiga ABC dengan A 4 cm dengan A 4 cm, A-nya 4 cm, kemudian B-nya 6 cm, kemudian sudut C-nya 120 derajat. Tentukan panjang sisi C. Nah, untuk menentukan panjang C berarti kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Kemudian kita substitusikan. C kuadrat sama dengan A-nya 4, jadi 4 kali 4 16 ditambah B-nya 6 menjadi 36 dikurang 2 kali 4 dikali 6 48 dikali cos C cos 120 yaitu 1/2. Kemudian C kuadrat sama dengan 70, C sama dengan 2 akar 19 cm. Nah, ini di hasilnya. Ini contoh saat kita menggunakan aturan kosinus. Oke, jadi sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.